Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan, kekuatan, kesempatan, terutama kesempatan untuk senantiasa mempelajari ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan langkah kita, jihad kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu perkuliahan khitobah. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat, ya, materi yang keempat. Adapun tema kita, tema perkuliahan kita yaitu pidato berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, tema ini akan membawa kita semua kepada pengetahuan tentang jenis-jenis pidato berdasarkan sifat-sifatnya. Artinya nanti ketika kita sudah mempelajari bersama terkait dengan tema ini, maka kita akan mengetahui beberapa jenis-jenis pidato, ya, jenis pidato berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, pokok pembahasan kita yang akan kita bahas bersama dalam materi ini yaitu yang pertama pengertian pidato, fungsi pidato, dan yang ketiga adalah pidato berdasarkan sifat-sifatnya. Pengertian pidato seperti yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan yang lalu, bahwa pidato ini merupakan penyampaian pesan dari seseorang pembicara, baik itu khatib, pemateri dalam seminar atau narasumber, dai, mubaligh dan lain sebagainya, kepada para pendengar atau khalayak, dan dalam ilmu dakwah disebut dengan mat'u, ya. Yaitu saya ulangi lagi bahwa pidato itu merupakan penyampaian pesan, ya, dari seorang pembicara kepada para pendengar atau khalayak atau mat'u. Nah, bahwa sebenarnya pidato ini merupakan pengungkapan pikiran, ya, pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata, kalimat yang ditujukan pada orang banyak atau khalayak, ya. Nah, itu pengertian pidato, ya. Secara umum bahwa pidato ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang mubaligh atau dai atau narasumber, ya, untuk menyampaikan suatu pesan tertentu atau informasi tertentu, baik itu arahan, kemudian perintah atau larangan-larangan kepada khalayak. Nah, apa fungsi dari pidato? Ya, ini juga pernah saya jelaskan di kelas, ya, bahwa fungsi pidato ini tentu yang pertama ini adalah memberikan informasi, ya, memberikan informasi kepada khalayak, kepada massa, kepada mat'u, ya, baik itu informasi secara umum, keagamaan, ibadah ataupun yang lainnya, ya, memberikan informasi. Yang kedua, ya, mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan kita. Ya, di dalam jenis pidato yang sudah kita bahas bahwa ada jenis pidato persuasif, ya. Ini fungsinya ini adalah mempengaruhi orang, ya, sehingga tentu bahwa pidato ini salah satu fungsinya adalah mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan kita, merubah opini, merubah cara pandang agar sama dengan kita, ya, agar dia menyetujui apa yang kita yakini atau kita inginkan, begitu, ya, yaitu mempengaruhi. Itu yang kedua.
Kemudian fungsi pidato yang ketiga itu adalah membuat orang lain senang atau terhibur. Nah, ini jenis pidato rekreatif ya atau hiburan ya, sehingga tujuannya ini adalah untuk apa? Untuk untuk menghibur, membuat orang senang ya, sehingga ya ketika orang ini mengalami kesedihan, stres ya, kejenuhan, maka dengan adanya pidato yang dia sampaikan, orang akan terhibur, akan senang. Kemudian yang keempat ya, fungsi pidato adalah memudahkan komunikasi ya, baik dari atasan bawahan, dari pemimpin kepada bawahan, dari pemimpin agama, ustadz, pembimbing agama ini kepada umatnya, kepada khalayak ya. Ya, jelas bahwa dengan adanya pidato ini akan memudahkan komunikasi. Yang kelima ya adalah membuat kondisi kondusif ya, agar kondisi mungkin itu lembaga, majelis taklim, masyarakat, kantor ini menjadi lebih kondusif dengan adanya pidato. Sebab apa? Sebab dalam hal ini seorang akan menyampaikan informasi ya, menyampaikan ide ya, sehingga orang akan mempunyai informasi tersebut dan bisa melaksanakan dengan baik. Nah, itu fungsi pidato ya. Ada 6 tadi ya, ada 5 ya, yaitu memberikan informasi, mempengaruhi orang lain, membuat orang lain senang, memudahkan komunikasi, dan juga membuat komunikasi lebih kondusif. Nah, untuk selanjutnya yaitu pidato berdasarkan sifatnya. Ya, dalam pidato ini ya, berdasarkan sifatnya ini ada beberapa jenis ya. Paling tidak ada 6 ya. Ya, 6 ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pidato sambutan. Kemudian kedua adalah pidato pembukaan, ketiga pidato pengarahan, yang keempat pidato peresmian, yang kelima pidato pertanggungjawaban, dan pidato laporan. Nah, itu jenis pidato berdasarkan sifatnya. Nah, ini yang pertama pidato sambutan ya. Nah, pidato sambutan, apa itu pidato sambutan? Ya, pidato sambutan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran kepada khalayak yang hadir tentang suatu kegiatan, acara, atau suatu hal yang dibahas dalam suatu pertemuan. Nah, sambutan ini mungkin bisa saja dilakukan oleh ketua panitia, kepala desa, camat, tokoh agama, takmir masjid, dan lain sebagainya. Nah, ini mereka diberi kesempatan untuk memberikan sambutan-sambutan ya. Jadi biasanya kalau dalam acara-acara ada beberapa tokoh-tokoh yang memberikan sambutan-sambutannya ya. Nah, ini pidato sambutan ya, bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran kepada khalayak. Kemudian jenis pidato berdasarkan sifatnya yang kedua adalah pidato pembukaan. Nah, pidato pembukaan ini pada umumnya dibawakan secara singkat ya. Sebab apa? Ini biasanya dibawakan oleh pembawa acara ya, ataupun MC begitu ya, ketika dia memulai peran dia sebagai MC begitu ya. Peran dia sebagai MC, dia kan harus mengucapkan salam, kemudian pembukaan, kemudian menyebutkan beberapa penghormatan ya kepada tokoh-tokoh yang hadir. Nah, ini disebut dengan pidato pembukaan ya. Nah, pidato pembukaan ini sebenarnya juga tidak hanya dilakukan oleh MC saja, bisa saja oleh ketua panitia ketika dia menyampaikan sambutan itu juga ada pembukaan. Tapi yang jelas bahwa pidato pembukaan adalah jenis pidato singkat yang dilakukan oleh
beberapa orang ketika mau melakukan pidato yang lebih dalam gitu ya, atau seorang pembawa acara ketika membacakan acaranya. Yang ketiga, pidato pengarahan. Nah, ini ya, pidato pengarahan ini adalah pidato yang bersifat pengarahan pada suatu pertemuan yang dilakukan oleh seorang pimpinan. Ya, seorang pemimpinan mengumpulkan anak buahnya, bawahannya untuk memberikan arahan-arahan. Nah, ini jenis yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu adalah pidato peresmian. Nah, biasanya dalam acara tertentu setelah membangun gedung, membangun jalan. Nah, ini biasanya ada dilakukan peresmian ya, dilakukan peresmian oleh tokoh atau orang yang berpengaruh. Nah, ini adalah pidato peresmian ya. Yang kelima itu ada pidato pertanggungjawaban ya. Biasanya pidato ini bertujuan untuk apa? Mempertanggungjawabkan suatu kegiatan, acara, atau mungkin mempertanggungjawabkan keuangan ya mempertanggungjawabkan keuangan untuk dilaporkan kepada atasannya atau kepada masyarakat. Nah, itu disebut juga pidato pertanggungjawaban ya, sifatnya mempertanggungjawabkan. Kemudian yang keenam, pidato laporan ya. Ini berisi laporan suatu kegiatan atau acara tertentu ya. Setelah melakukan kegiatan tertentu ya, sudah selesai, panitia ini biasanya melaporkan ya, atau suatu tim itu melaporkan, atau juga mungkin ada di lembaga organisasi ini ada kegiatan dan kemudian yang diberikan wewenang untuk melakukan kegiatan tersebut mempertanggungjawabkan atau melaporkan apa yang sudah dilakukannya. Nah, itu ada 6 ya jenis pidato berdasarkan sifat-sifatnya ya. Dapat kita simpulkan bahwa dalam pidato